Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Hari ini seperti biasa kita masih ada bincang-bincang akademik. Kenapa begitu? Karena memang salahnya dari prodi MM kali ini. MM itu Magister Management. Jangan dipelesetkan memang atau maaf-maaf gitu ya. Terus alhamdulillah ada satu dosen MM yang cantik yang sudah mau kita bujuk untuk datang, kemudian mau cerita ke kita semua tentang MM itu apa toh. Nah, sebelumnya dia tidak penasaran, kita sambut saja. Beliau itu nama lengkapnya adalah Bu Acha Rina Pratiwi. Bu Acha, saya biasanya panggil begitu. Selamat datang Bu Acha. Selamat siang, selamat. Iya, gimana kabar? Baik? Alhamdulillah, kabar baik Pak Yudis. Bu Acha ini dosen di Magister Management. Ini beda ya, Magister Management itu stratanya bukan strata 1. Jadi nanti kalau lulus itu titelnya bukan sarjana, tapi sudah magister gitu Bu ya? Ya, Sudah magister ya. Oke. Terus Magister Manajemen tentunya. Magister Management ya. Ya. Iya, Magister Management ini keren banget gitu ya. Oke, Bu Acha ini selain ngajar, ini kesibukannya apa ini? Sibukan di dalam rumah atau di luar rumah Apa Pak wes? Yudis? Nek di dalam rumah nanti saya jadi pengen tanya jauh ini nanti Ndak Ina ini. Boleh. Ya, di luar ya berarti ya. Di luar aja ya. Oke. Kesibukan di luar rumah sebagai seorang dosen ya Pak Dosen Yudis pasti ya. ya. Ya, pasti tentunya mengajar, Ngajar. penelitian. Full Ya. itu Bu ngajarnya? Satu Ya, minggu penuh gitu? tidak penuh, tentunya kan melaksanakan catur dharma ya Pak ya. Ya tadi. Sekarang catur dharma tuh Bu? Iya, catur Zaman dharma. saya dulu tridharma. Iya, sekarang catur dharma. Terus sing kepapat apa Bu? Yang keempat ya Slamet Riyadian ya, yang menjadi ciri khas dari Unisri ya, penciri ya Pak Yudis ya. Slamet Riyadian. Ya. Oke. Itu memang dari awal Bu Acha panjenengan itu punya apa istilahnya lah, anak-anak muda sekarang itu punya passion untuk mengajar. Oh, ceritanya panjang ya Pak Yudis. Kita punya waktu enggak? Punya ya? Iya. Oke. Kita mulai Lanjut, dari Bu. mana ya? Monggo. Ya, karena ceritanya panjang ya, saya singkat saja. Sebelum menjadi dosen ya, pernah bergabung di salah satu badan usaha milik daerah ya, BUMD. BUMD, oke. Ya, waktu itu di BUMD saya lanjut studi lanjut S3 dan di sela waktu ada liburnya saya mengajar ya Pak Yudis ya, mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi ya? Iya, di Solo dan merasa nyaman ya. Dan waktunya juga fleksibel, dan waktu itu kalau saya di BUMD harus lajo ya Pak Yudis ya, lajo pulang pergi itu kurang lebih cukup jauh ya, 120 km. Lajo itu konteksnya adalah kalau kita tuh nyebrang kota gitu loh, itu namanya lajo itu ya. Iya, tiap hari nyebrang 2 kota. 2 kota ya Bu ya. Itu kalau misalkan di meniti gitu berapa lama itu? Kalau di meniti berapa lama ini ya? Bisa ada gitu 1,5 jam mungkin? 1,5 jam atau bahkan lebih. 2 jaman kira-kira ya? Iya. Ini make up luntur mesti bisa? Ya atau kita boros di make up dan bensin itu kayaknya. Enggak, make upnya bisa tahan lama kok Pak Yudis. Kan iya, SPKK banyak. Intermezzo loh ini ya. Terus berarti kemudian menemukan passion jadi dosen tadi ya, terutama di bagian pengelolaan waktu yang agak fleksibel begitu ya. Iya, dibandingkan tentunya dengan panjenengan ketika di BUMD betul. itu. Waktunya fleksibel. Betul. Tapi konon katanya jadi dosen itu toh Bu, itu pekerjaan yang tiada habisnya begitu. Karena tadi Bu Acha bilang kalau ada catur dharma yang kemudian bahkan kita tidur pun pekerjaan itu selalu masih menyertai kita begitu kan. Iya. Ini Bu Acha ini kadang-kadang koordinasi dengan saya itu kirim file itu 2:30 pagi loh, keren banget kan. Wah iki kok panjenengan ora sare apa piye iki kan, wah ini ngeri banget iki. Nah itu loh Bu, kan enggak pernah tidur tuh bahkan ya. Itu piye toh Bu, jenengan seneng jadi dosen kayak gitu kan?
Ya, mungkin panggilan jiwa ya Pak ya, dan juga Oh, bisa upgrade ilmu ya tentunya Pak Yudis ya, rada horor ini gitu. panggilan jiwa. Bu Waduh, Aca gitu ya. dan karena waktu kosong itu kadang jam-jam segitu Pak, ya bisa apa, Iya, betul. mengerjakan, tugas gitu, Tenang, ya. hening, kemudian tidak ada gangguan dari anak-anak, Benar sekali ya, tepat. apalagi suami gitu ya. Nah, itu. Ini yang 21 plus loh ini ya. Terus kemudian Bu, apa Ya, namanya jadi dosen ini berarti sudah berapa lama ya? Maksudnya kalau saya lihat kayaknya sudah lebih dari 5 tahun deh ini. kurang lebih ya Pak Kurang lebih Yudis ya. ya, ya kurang lebih, Oke, 5 tahun. 5 tahun ya. Dan akhirnya memang benar sampai sekarang passion itu terjaga, begitu? Insya Allah, Insya Allah ya. insya Allah. Kira rada gojek-gajek lho ki yo an. Wah, siki ya ta. Muga-muga ora dipirsani karo sapa wae kita iki yo gitu. Oke, enggak apa-apa. Tapi memang jadi dosen itu menyenangkannya di bagian flexibility of time, Bu. Kita itu Iya, kemudian bisa memanage waktu kita, kemudian kita bisa membuat diri kita itu menjadi berguna di tempat yang lain gitu kan. Sementara kalau kita di kampus kan kita berguna bagi mahasiswa gitu ya. iya, Kita bisa melakukan yang lain gitu. Terus di Unisri ini ya, itu kan ada MM, iya, sementara ada juga prodi yang lain mungkin baunya sama, ada manajemen gitu ya Bu. iya. Ini saya orang awam nih, ya toh. Itu apa ya bedanya ya Bu? Waduh, Iya, ekonomi ini loh ini, gitu kan? oke. Karena manajemen itu, mempelajari bidang yang sangat luas ya Pak Yudis ya, Nggih, nggih, nggih. dan, Ampun angel-angel Bu, nggih, biar iya, buat kami paham dengan cara yang sederhana gitu aja ya. iya, cara sederhana misal kita dalam, kehidupan sehari-hari ya, Ah, eee, perlu, manajemen ya dalam hal misalkan, pengelolaan ya, misalkan dari memanajemen waktu, ya hmm, misalkan contohnya kita misalkan mau ke kampus ya, ada jadwal misalkan jam 8.00. Nah, dari situ kita harus, butuh tentunya, perencanaan ya, jauh hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan ya agar kita tidak terlambat itu seperti apa. Nah, itu misalkan terkait pada, perencanaan, terus pada manajemen itu juga, misalkan, mengelola ataupun, juga, apa, membagi tugas ya agar apa, agar tujuan ataupun, target, organisasi itu tercapai. Sebagaimana tadi ya, agar tidak terlambat itu seperti apa, maka kita harus manajemen waktu dengan baik ya, seperti itu. Itu bahasa yang mudah aja Pak berarti Yudis. anu ya Bu ya, apa Gimana? jenenge belajar disiplin gitu ya. Kurang lebih seperti Eh, itu ya. iya, kurang lebih seperti Oke, itu. mungkin ini Bu, apa namanya yang pengen saya tanya lagi biar lebih spesifik gitu ya. Ada magister manajemen, ada manajemen yang di S1 gitu kan. Iya, S1 dan S2. Itu kira-kira perbedaan yang signifikan di bidang apanya, Bu? iya. Kalau perbedaan yang signifikan kalau S1 itu misalkan ada masalah atau ada, menu, ini loh resepnya, ini yang harus di, apa, selesaikan, harus dimasak ya, seperti itu. Nah, kalau S2 bagaimana? S2, terkait pada, misalkan ini resepnya dan ini, misalkan, interpretasinya Hmm, hmm, ataupun penyelesaiannya. hmm, hmm. Jadi tidak, kalau S1 kan hanya pemecahannya saja ya Pak ya, Oh, masalahnya saja. Tapi kalau S2, lebih komprehensif ya, seperti itu. hmm. Itu Pak Yudis. Mungkin kalau yang saya tahu ya Bu ya, anak-anak MM itu karena sudah S2 itu mestinya secara usia lebih mature gitu ya, lebih matang Iya. gitu ya. Kalau ngomong luwih tua kan ra enak gitu kan. Enggak tua, ada yang muda, ada yang, di mahasiswa kita ada yang fresh graduate ya. Nah, itu yang mau Jadi saya tidak, tanyakan. yang S2 yang pasca itu tidak tua-tua, Tidak tua-tua amat ya. generasi Z juga ada, Oh iya toh? iya, ada, Oh iya iya, iya iya, itu yang mau saya tanyakan Bu. Berarti sekarang animo masyarakat untuk bersekolah S2 itu mhm, sudah tidak lagi seperti zaman dulu yang sekiranya wong magister ki tua-tua loh gitu. Sudah tidak oh, seperti itu berarti ya. tidak, tidak. Jadi kalau di kita itu ada 2 kategori ya Pak Hmm. Yudis ya. Kalau yang kategori pertama itu memang sudah yang bekerja ya, Oh, sudah oh, oh. bekerja di instansi pemerintah, perusahaan swasta, ataupun, eee, apa, dia sudah bekerja ya tentunya. Ya, yang kedua itu,
yang fresh graduate ya, tentunya dia tertarik pada ilmu manajemen ya. Jadi yang baru lulus ya, kemarin ada mahasiswa yang fresh graduate seperti Hmm, itu. mereka bekerja Bu ya. Ini Eh, beberapa kan bekerja nih. banyak yang bekerja. Nah, itu mestinya Bu, jadwalnya kan tidak diletakkan di tengah hari yang sekiranya mereka harus bekerja begitu toh. Untuk Untuk kelasnya MM ini loh. ya kebetulan kalau MM itu jadwalnya Hari apa aja Bu? hari Jumat dan Sabtu Pak Yudis. Sore semua. Iya, sore Iya, semua. menarik ini. Karena kalau enggak mesti ya dimaki-maki sama mahasiswa Bu ya. Eh, Iyalah, kan kalau siang hari Pak, Bu, saya itu sedang bekerja gitu kan. Tapi kalau efektif jadwal atau hari kerja itu 5 hari kerja ya Pak Yudis ya. Kalau Sabtu itu bisa mulai dari Oh, pagi gitu. ya, Iya, iya. jam 8. Loh, tapi kalau misalkan kan kebijakan hari Sabtu libur itu kan tidak semua mengaplikasikan toh Bu. Kayak misalkan nih, yang saya tahu nih ya, kayak di Karanganyar, di Klaten itu Sabtu kan masih masuk itu. Oh, toh? Iya, Nah, terus piye kayak gitu itu. Iya. Tapi artinya memang bisa dikomunikasikan gitu bisa kan. bisa dikomunikasikan ya. Apalagi kita juga untuk perkuliahan blended ya Pak ya. Blended Online, itu offline ya ya. online, ya daring ya Iya, luring gitu daring iya maksudnya. betul. Daring luring ya seperti itu. Karena juga mahasiswa kita untuk rumahnya ataupun asal mahasiswanya itu juga tidak hanya Karisidenan Solo, ada di luar Oh. Solo juga. Paling jauh dari mana Bu? Paling jauh itu Sulawesi Pak. Wih, Iya. mereka stay di sini. Untuk yang semester ini Mhm. karena kita blended ya Pak, online ya. Mhm. Jadi masih di sana di Sulawesi. Oh Gitu. iya 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 iya. Kayaknya di BTI juga ada dulu ya. Yang satu kemudian mereka tidak tidak bisa datang ke sini. Tapi untung saya nggak ngerti apakah kita harus bersyukur karena ada COVID itu Bu ya. COVID itu kemudian kita jadi oke gitu loh untuk kuliah itu tidak harus ketemu begitu ya. Iya. Tidak harus ketemu, tidak harus tatap muka. Iya, mungkin Iya. mungkin salah satu faedahnya kalau buat teman-teman yang perempuan itu rodok ngirit baju kayaknya ya. Kan kalau Enggak, ngirit semuanya ya Pak Iya. Yudis ya. Nah ini kalau konteksnya kan kalau biasanya kalau mbak-mbak itu kan agak rigid gitu ya kalau masalah baju. Iya. Iki wis dinggo, ya aja dinggo meneh kan gitu ya toh. Kalau kami para cowok mah bebas aja ya toh. Kok mbok nggo meneh? Ah tak nggo seminggu kok gitu misalkan ya toh. Iya, mungkin 1 bulan sekali ya Pak nyucinya ya Pak ya. Ya Atau memang- mungkin bahkan nggak dicuci itu. Iya Bu, tapi kami tidak bilang begitu sih. Terus ini barangkali kalau boleh nggak usah direkam, tapi saya pengen tanya Bu. Dia ngajar S2, Iya. ngajar S1, Iya. ada perbedaannya nggak? Perbedaan. Nggak usah ngomong honornya ya, kita cuma ngomong rasa panjenengan ketika ngajar S1 dan S2 itu gimana? Hampir sama ya Pak Hampir ya. sama. Iya. Misalkan gini wes foto spesifik ya. Tapi lebih mungkin ini direkam enggak? Lebih santai untuk S2 ya. Oh gitu malah. Loh lah kok Sedih balik. ya. Ekspektasi saya itu nih S1 malah lebih santai gitu. Ternyata S2 Bu. Oh, Kok bisa begitu Bu? kalau anak S1 itu ya, itu udah masuk di ruangan itu aja untuk istilahnya directingnya atau misalkan SOP-nya masuk ke kelas itu ya duduk atau diam. Susah ya memang untuk S1 itu karena atau mungkin di Ya, manajemen itu saking banyaknya ya Pak ya. Oh, I feel you lah. Saya tahu itu ya. Ya panjang bocah-bocah belum pada tahu itu Bu soalnya. Kalau SOP itu misalkan ya, loh, ini kan kalau misalnya malah dosennya sing ngenteni gitu kan. Ya. Kemudian Terus nanti kita misalkan nanti masuknya misalkan ada toleransi waktu misalkan 30 menit ada aja yang lebih dari itu. udah Tapi jalan kalau Bu iya, ya. Kalau mahasiswa S2 malah tertib-tertib ya, Pak ya. Iya. Tertib ya. Tertib-tertib. Kalau lebih menyenangkannya Bu, menyenangkan yang mana? S1 atau S2? Kalau menyenangkan semua ya. Menyenangkan semua ya. Tentunya ada plus Ada plus minusnya. minusnya ya. Iya, menyenangkan semua. Kalau ini Bu, apa istilahnya ya? Rasa respon mereka itu kalau anak S1 dan S2 itu lebih bagus mana? Respon dalam Misalkan nih, kan tugas konteksnya diskusi gitu ya. Oh Misalkan iya. jangan bikin rilis isu misalkan Iya. gitu ya. Kemudian
Oke, kita diskusi begitu. Kalau anak S1 sama S2 lebih lebih responsif yang mana? Lebih responsif S2 ya Pak S2 ya. ya? Iya. Jadi lebih detail dan teman-teman lebih dalam menjawab atau berdiskusi itu menjawab secara komprehensif ya seperti itu. Tanpa jenengan tunjuk itu. Iya. Oh, langsung berarti Iya, otomatis ya. betul. Jadi mereka Kalau kemudian merasa harus berpartisipasi Iya. gitu ya, merasa Kalau S1 enak kan, Bu? beda. Kalau S1 itu meskipun kita kasih tugas saja masih ada yang misalkan enggak mengumpulkan atau mungkin mengumpulkan terlambat atau mungkin kita ajak diskusi juga nggak ada feedback gitu Nah, ya. itu terjadi di mana-mana itu, Bu. Iya. Terjadi di mana-mana ini ya. Nah, ini memang menarik ini. Oke. Sekarang gini, kalau anak-anak yang MM tadi kan beberapa sudah bekerja nih, Bu ya. Betul. Artinya memang barangkali dibutuhkan di tempat kerja mereka kan gitu. Iya. Kalau anak-anak yang ini, Bu, yang belum bekerja, tadi ceritakan ada yang fresh graduate, Iya. langsung lanjut. Artinya mereka memang belum terikat di mana-mana Iya. gitu. Kalau dari pantauan data di MM, teman-teman yang belum bekerja itu ketika mereka lulus, kemudian apa ini, Bu? Terserah kemana begitu? Ya kebetulan belum bekerja pada misalkan instansi pemerintah, tapi yang mayoritas mereka entrepreneur ya Pak ya. Oh, entrepreneur. Iya, jadi mahasiswa S2 itu misalkan ya memiliki usaha laundry ya, Deluxe Laundry. Ada yang dia karena hobinya masak ya. Kemarin juga sempat saya dibawakan ya, suruh nyicipi. Jadi ada Tahara Bakery. Kita bawa ke sini ya. Oh boleh, Biar boleh. kita dapat cake gratis tuh. Boleh. Mental gratisan ya. Boleh. Tahara Bakery. Kalau brownies juga. Kalau mohon maaf mungkin sama brownies di Solo yang sudah cukup familiar itu ya. Masih mantap sih itu Pak. Bener. Tahara Bakery sempat. Nanti itu, silakan hubungi nomornya Bu boleh, Aca ini ya. boleh, Kalau mau pesan brownies itu ya. Siap. Nanti kalau misalkan mau kasih endorse ke podcast Unisri juga boleh nanti di nomor ini gitu ya. Boleh. Wah, menarik Ya, ini. ini sekalian promosi ini ya. Iya, ownernya itu Mbak Alfi namanya, mahasiswa S2. Mbak Alfi ya. Betul. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Iya. Ini memang ya Bu ya, karena memang sekarang ini kalau kita ngomong soal dewasa ini gitu ya, kita dekat dengan teknologi, kita dekat dengan digitalisasi, kemudian rasa-rasanya entrepreneurship atau kewirausahaan itu menjadi dekat dan familiar gitu kan kalau dibandingkan dengan say like 10 tahun, 15-20 tahun yang lalu begitu kan. Iya. Nah, di MM sendiri Bu, kayak gitu itu ya, kebiasaan mempunyai jiwa kewirausahaan itu diakomodir enggak? Artinya dalam artian dari sisi prakteknya bahkan gitu. Diakomodir enggak itu kira-kira? Untuk yang MM ya Pak ya? Iya, MM. Maksudnya ada mata kuliah apa yang sekiranya memang itu ejawantah dari praktek berwirausaha gitu misalnya. Oh ya, tentunya itu bagian kalau khusus mata kuliah kewirausahaan di S1 kan ada. Ada. Kalau S2 Bu? Ya, kalau S2 belum ada, tapi Mungkin itu bentuknya bagian dari itu ya, maksud saya. misalkan ada di bagian misalkan mata kuliah manajemen, pemasaran, manajemen strategi ataupun juga etika bisnis, perilaku organisasi ya, seperti itu Pak. Tapi anak-anak kalau S2 itu lebih banyak dikasih teori atau praktek atau Bu biasanya kalau di MM Unisri itu? Lebih ke praktek ya Pak ya. Praktek ya. Ya, teori juga ada tapi lebih banyak presentasinya praktek. Praktek ya. Ini memang menarik teman-teman kalau kita ngomong soal digitalisasi, teknologi, kewirausahaan gitu kan. Artinya kemudian kita menjadi dekat gitu kan. Nah, saya pikir kalau misalkan kita ngobrol soal MM, Magister Manajemen gitu ya Bu, yang dekat dengan pengelolaan gitu ya. Itu menjadi relevan gitu. Jadi istilahnya wong Jawa ki nyekrup gitu. Terus pernah enggak Bu misalkan ada murid MM ini yang kemudian malah justru menjadi objek penelitian gitu karena dia punya apa istilahnya ada usaha. Oh banyak. Oh banyak ya. Banyak. Ya, misalkan itu ya Pak ya, ada yang ownernya mie di Pajang itu ya, itu sering juga ownernya ya. Itu alumni ya. Oh itu mie terkenal loh itu. Wow, ya. keren loh itu.
mie hot plate itu Pak. Ah. Iya, mie hot plate. Terus juga ada apa? UD Mitra Lestari. Jadi Apa itu Bu? dia menjual obat-obat herbal ya, madu itu seperti itu. Terus juga apa? Yang tadi ya usaha laundry ya, memiliki beberapa cabang Ya. tadi. Ya, banyak sekali ya. Berarti artinya memang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan itu memang sudah merasuk bahkan di sendi-sendi akademik berarti Bu ya. Entah mulai dari S1 atau S2 gitu. Nah, ini menarik ini Bu. Jangan kan ajar S1 juga toh? Iya, benar. Adakah beberapa teman-teman di ekonomi, di manajemen gitu yang memang sudah punya bibit-bibit jadi wirausaha gitu. Yang kemudian lanjut di MM gitu. Ada enggak cerita seperti itu? Untuk mahasiswa S1. Ada, insya Allah ada. Ya, apalagi yang beberapa mahasiswa ya kemarin lolos ya hibah itu ya. Hibah apa itu Bu? Hibah PKKM ya, hibah AKPT. PKKM itu singkatannya apa tuh Bu? Wah, angel ya. Oke, nanti kita tanya aja ya PKKM. Ya. Program kompetensi. Ya. Wih lah pokoknya sebentar takon. Kita itu terlalu P2MB, iya nggak hafal Pak. Kita itu terlalu banyak singkatan Bu. Saya itu dulu waktu kecil tuh dari mulai SD sampai sekarang itu enggak pernah berhenti ngapal ke singkatan Bu. Singkatan gitu enek wae rumangsaku. Iya, kalau AKPT ingat Pak ya toh, akselerasi perguruan tinggi. Iya. Itu ya. Ya, kebetulan itu kan kemarin masuk bagian situ Pak. Terus ada juga yang programnya itu kebetulan kewirausahaan kan ada magang, ada pertukaran mahasiswa, ada kewirausahaan ya. Iya. Itu jenis singkatan gini ora menarik gitu, ora piye gitu ya ndak hafal memang. Susah itu agaknya. Ya, nanti dibuat Pak Yudis ya. Semenarik mungkin ya. Terus kan ini kewirausahaan Ibu ya? Iya. Jenengan itu berarti kan punya list atau data yang sekiranya ini lulusan ini jadi apa. Yang jadi entrepreneur Bu, itu masih korespondensi dengan prodi MM. Yang entrepreneur. Masih Pak. Masih ya? Iya. Alumni ini ya, alumninya yang lulusan itu loh. Iya. Masih korespondensi ya. Kemudian Masih. saling bekerja sama gitu. Betul. Apalagi kemarin kan habis selesai asesmen lapangan akreditasi itu ya Pak ya. Kita ngundang alumni itu pada hadir semua. Alhamdulillah ya. Kapan itu Bu yang asesmen itu? Baru-baru aja kemarin itu ya? Baru-baru aja ya. Asesornya dari mana Bu? Asesornya dari Universitas Mula Warman ya. Mula Ada Prof. Rahmawati sama dari UNC ada Prof. Hamidah. UNC itu Universitas Negeri Jakarta. Ya. Kalau Mula Warman itu Kalimantan ya Pak? Kalimantannya Selatan atau Kalimantan? Oke, ini payah nih. Ini berdua payah nih semua ini ya. Nggak hafal soalnya. Tapi kayaknya hasilnya apa Bu kemarin? Hasilnya unggul kah? Insya Allah ya. Oh berarti belum rilis ya hasilnya ya? Belum. Kita menunggu ya. Diharapkan hasilnya tentunya menggembirakan ya Pak ya. Kayaknya nggak ada loh Bu. Gimana Pak? Hasil menggembirakan tuh untuk ya berarti kalau ya menggembirakan itu kan lebih baik gitu Pak ya. Ya jangan di bawahnya, nanti kalau berarti di atasnya gitu Pak. Nanti kan soalnya emang gembirakan ini rasanya kayak juara harapan 15 gitu ya. Oh janganlah. Nah makanya semoga minimal lebih baik gitu Bu ya. Iya, lebih baik sekali minimal. Baik sekali ya. Iya, yang diharapkan. Amin. Nek ora minimal baik sekali gitu. Iya, minimal. Betul Pak Yudis. Di tempat kami juga begitu Bu di PTI itu. Kapan itu? Beberapa bulan yang lalu. Kami juga habis akreditasi toh. Yang saya cerita di hari pertama itu bahkan kami semua itu sampai masih stay di kampus itu sampai jam 3 pagi itu. Terus akhirnya kami lanjut lagi ya, memang begitu perjuangannya. Saya pikir semoga sepadan dengan perjuangannya Bu ya. Amin. Ya. Oke. Kita kemarin terakhir sampai jam berapa itu? 8 malam. Iya, nek 8 malam saya tak ece no Bu. Oh, iya. Jam 3 kok ya ta. Nah itu. Nah ini soal MM Bu, ini memang menyenangkan. Animonya gimana Bu masyarakat memandang MM di tempat panjenengan itu? Oh, animo masyarakat positif, luar biasa ya, luar biasa positif ya. Karena juga
dosen-dosen yang di MM ya, kompeten di bidangnya ya, juga memiliki latar belakang yang berbeda ya, ada praktisi Biar mereka akademisi. saling kolaboratif gitu ya. Betul, iya Pak. Saling kolaboratif. Iya. Oke. Wah, ini menarik ini. Saya tahu teman-teman ini masih penasaran ya. Tapi saya pikir nanti silakan kalau masih mau melanjutkan bincang-bincangnya, pertanyaan-pertanyaannya atau diskusi-diskusinya, silakan main-mainlah ke Unisri ya. Nanti main ke Prodi MM, ketemu dengan Bu Aca, nanti silakan. Termasuk itu Pak, dilanjutkan. alumni kita MM Ya. Ibu Negara, Ibu Riana itu alumni Magister Manajemen Unisri loh. Bu Iriana ini? Iya. Loh. Iya, masih ragu ya. Iya. Weh lah. Ternyata, monggo nanti juga Bu Iriana kalau misalkan mau main lagi ke Unisri kemudian ngobrol-ngobrol soal MM, nanti silakan temui Bu Aca ya. Nanti biar bisa diskusi panjang. Saya pikir itu teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye.